Jangan, banyak orang itu kecewa sama Tuhan terlalu cepat. Dia salah nilai atau salah paham sama Tuhan. Waduh, kalau salah paham sama manusia itu masih mending ya. Kalau Anda salah paham sama Allah, Allah Bapa, nggak ada remedinya, pasti tersesat jalannya. Banyak orang bitter with God atau kepahitan dengan Allah. Karena kenapa? Aku udah berdoa puluhan tahun. Kau tidak pernah memberikan yang kuminta. Tuhan bilang, hey, udah ada di kiri kananmu. Tapi kamu aja yang terlalu bebal hati. Terlalu perfeksionis, idealis. Padahal yang Tuhan berikan itu memang dalam bentuk tidak sempurna. Tapi itu jawaban doa. Kalau Anda bisa beriman dulu, Tuhan akan sempurnakan nanti. 5 roti 2 ikan itu kan permulaan. Ujungnya kan 5.000 laki dapat makan. Buffet dari Tuhan. Makan sepuasnya hari itu. Bahkan tapau bungkus 12 bakul pulang. Coba bayangkan. God's way, cara Tuhan itu, jalan Tuhan itu tak terselami. Ternyata jawaban doa tidak cuma dalam bentuk receiving, but also finding. Tapi ada satu lagi. Tuhan tidak memberikan, kita tidak menerima sesuatu, dan kita tidak menemukan sesuatu, dan kita tidak menemukan apa-apa. Simple, ketika kita berdoa, Tuhan bisa membukakan sebuah pintu. Karena Alkitab mengatakan, dan barang siapa mengetok, baginya pintu dibukakan. Door opened. I pray, saya berdoa. Ya, seperti gereja mula-mula berdoa supaya Petrus dilepaskan dari penjara. Mereka berdoa semalam-malaman itu. Semua orang, siapa-siapa dalam gereja itu semua kumpul malam itu. Ternyata yang menemukan jawaban doa adalah seorang hamba perempuan namanya Roda. Nok. Mengetuk cukup lama, tapi untung yang mengetuk adalah seorang rasul Yesus Kristus yang sudah terlatih dengan kata-kata ini. Dia nggak ngetok sekali, 2 kali, 3 kali, 1, 2, 3 kayak orang foto selfie 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dia ketok berkali-kali, mungkin setengah jam di luar kedinginan, nok, nggak ada yang buka. Akhirnya sebelum dibuka Roda beritahu, Petrus, aku dengar suaranya Petrus, Bapak Petrus di depan pintu. Mereka semua nggak percaya, nggak mungkin. Bukan gini cara Tuhan menjawab doa. Ya kan? Lalu gimana? Mereka berdoa cuma dapat ketokan pintu. Mereka berharap mujizat yang gimana gitu. Mereka bahkan berkata sama Roda hamba perempuan, enggak mungkin Petrus. Kalau saya jadi hamba perempuan itu pasti saya kritik mereka dan berkata, lalu ngapain berdoa kalau nggak percaya ketika jawabannya tiba. Tapi Roda nggak berani bicara karena dia kalah kasta. Lalu semua orang berkata itu pasti karena Roda persisten atau dia bersikuku bahwa itu Petrus. Mereka berkata pasti itu malaikatnya. Tapi karena si Roda tidak bergeming akhirnya mereka berkata ya udah cepat dibuka. Ketika dibuka Petrus beneran. Sometimes the answer, jawaban doa kita dalam rupa sebuah pintu dibukakan. Apa artinya? Tuhan memberi kita sebuah peluang dan kesempatan. Saya percaya koneksi ilahi masih terjadi. Bukan cuma persediaan ilahi Allah memberi. Ketika Tuhan mau menyelamatkan Cornelius atau bangsa lain, Petrus tidak melihat Cornelius. Petrus melihat 2 utusannya datang dan berkata, Anda kah Simon, aku diutus sini supaya membawa Anda pergi kepada majikan. Cornelius sisi yang satunya lagi mendapat jawaban doa, dia cari keselamatan. Dia bukan ketemu Tuhan Yesus. Cuma dapat suatu instruksi, pergilah ke jalan lurus. Di situ ada satu orang namanya Simon Petrus tinggal di seorang yang namanya Simon pula yang punya rumah. Ya, Simon itu penyamak kain. Penyamak kulit maksudnya saya. Pergi ke sana jemput dia. Loh, aku ini cari sorga, kok diarahkan ke manusia ini gimana? Aku mencari jalan keselamatan, kok dibukakan sebuah hubungan. Sana kamu berasosiasi, kamu terhubung, kamu terkonekkan dengan seorang pria namanya Petrus. Dan itu yang mengubah dunia Cornelius. Dan karena Petrus mengikuti tuntunan ilahi, itu yang mengubah ministrinya. Betul-betul Petrus membuka sebuah ladang penginjilan yang dahsyat. Yang hingga Injil hari ini sampai ke kita.
Itu gara-gara kunci kerajaan sorga tidak sia-sia di tangan rasul itu. Dibukakan pintu kepada bangsa non-Yahudi. Injil dan Roh Kudus pun dicurahkan. You pray, dan tiba-tiba Anda dihubungkan dengan seseorang. Kita berdoa, tiba-tiba kebetulan terjadi. Kita kok bisa ketemu dengan orang itu di tempat itu pada waktu itu. Tiba-tiba ada sebuah proyek. Tiba-tiba ada sebuah permintaan, dimulai dengan membantu orang, lama-lama itu jadi pekerjaan. Aneh cara Tuhan itu. Tidak terselami. Saya berdoa, Tuhan tidak memberikan jawaban yang saya harapkan. Menemukan pun tidak ketemu apa-apa. Tuhan cuma kasih pintu. Dan pintu itu saya mungkin remehkan, emangnya itu bisa selesaikan masalahku? Pintu tersebut mungkin bagi kita, apa itu? Seperti Gehazi mungkin, atau seperti hamba Elia yang melihat segenggam telapak tangan ini embun di awan. Mana bisa ini selesaikan masa kemarau paceklik 3 tahun yang luar biasa ini. Jangan pernah remehkan segala sesuatu yang Tuhan konekkan. Karena a door open, usually behind it is a world of miracles. Sebuah pintu yang terbuka, seringkali di balik itu ada sebuah dunia penuh keajaiban. Demikian pula di balik sebuah pintu yang Tuhan tutup, pasti ada pintu lain yang Tuhan buka. Jangan kecewa dengan Tuhan, jangan tinggalkan Dia. Cara Tuhan menjawab kita adalah by receiving, by finding, and by discovering a door open to you. Atau kita menemukan sebuah pintu yang terbuka, sebuah kesempatan yang baru. Katakan sebuah kesempatan yang baru. Mari kita beriman sama-sama, letakkan tangan di dada, katakan sebuah kesempatan yang baru dari Tuhan. Katakan sebuah kesempatan yang baru. Mari kita semua percaya, kita harus percayain. Ya, kita harus percaya, kita harus praktekkan iman. Karena sekarang dunia sedang mengalami banyak tantangan. Ya, banyak orang mengalami penurunan ini, penurunan itu. Tidak sedikit yang mengalami kerugian yang luar biasa. Dan banyak sekali orang yang putus asa. Roh depresi di mana-mana. You got to practice your faith, exercise it, harus mempraktekkan imanmu. Letakkan tangan di dada, katakan sebuah kesempatan baru Tuhan berikan kepadaku. Katakan sebuah kesempatan, sebuah peluang dari Tuhan. Aku terima dengan iman dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yes, praise the Lord, haleluya. Ya, itu dia, the acts of answering prayers. Nah sekarang kalau doa kita belum dijawab, gimana itu ayat 9? Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ada 3 lakon di ayat yang ke-9. Ada batu, roti, dan ular. Ini kayak orang kalau shoot ya. Batu, kertas, gunting. Ini ada 3 juga. Tapi batu, roti, dan ular. Bukan ular tangga loh ya. Batu, roti, ular. Katakan batu, roti, ular. Apa maksudnya? Nah ketika dalam skenario Tuhan belum menjawab doa, mari kita jangan naruh rasa curiga. Yang kita curigai jangan Tuhan, tapi kita harus curigai proposal kita. Kalau proposal kita itu macet di meja Bapak kita itu tidak pernah terlambat. Segala sesuatu indah pada waktunya, berarti waktu Tuhan itu paling indah dan Tuhan itu selalu tepat waktu. Tuhan itu nggak perlu, gini loh, Tuhan itu nggak perlu kita tunggu kalau kita janjian dengan Dia. Malah Tuhan yang menunggu kita ready, Tuhan menunggu hati kita siap. Tuhan itu nggak pernah telat, sekalipun kadang-kadang jawaban datang terlambat. Itu karena sebenarnya yang membuat lambat bukan Tuhan, tapi hati Anda yang tidak siap. Atau sebuah situasi yang Anda tidak ketahui. Jadi Allah itu susah, karena Allah melihat segala sesuatu. Kita hanya melihat di sekarang, masa depan samar, masa lalu hantu. Tuhan itu melihat segala perkara. Jadi selalu kita taruh rasa curiga, kalau doa saya itu terlambat, itu karena Tuhan yang menghambat. Makanya itu jangan coba jadi Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allahmu. Gak gampang jadi Allah, jangan jadi Allah. Sebab Allah adalah Allah, kita adalah manusia.
Kalau kita sampai mengalami skenario doa kita terlambat datang, jawabannya, yang harus kita curigai bukan Tuhan. Tuhan itu harus kepada Tuhan kita harus naruh rasa percaya, karena Tuhan itu sempurna. Dia itu baik. Dia sebut bapak-bapak yang baik kasih roti ke anaknya, ini bukan bapak-bapak yang pandir. Dia sebut bapak-bapak ini jahat. Ayah terbaik di dunia ini jahat dibanding Tuhan, gitulah kira-kira perbandingan. Tuhan tuh saking baiknya, orang baik ditaruh di sisinya itu kelihatan jahat. Karena manusia itu tetap egois. Tuhan itu mengorbankan dirinya untuk ciptaannya. Ciptaannya yang mulia yaitu Anda dan saya. Kalau sampai doa kita masih terlambat datang jawabannya, taruhlah curiga pada proposal doamu sendiri. Jangan cepat-cepat dibuang. Jangan jadi orang pelin-pelan, kirim WA delete, kirim delete, kirim delete. Ya, kirim delete. Kadang-kadang kita ini nggak tahu yang kita tulis. Kita nggak ngerti yang kita mau. Ya nggak apa-apa, delete WA, it's okay. Tapi maksud saya, jangan sampai kita tuh doa lalu habis itu meragukan doa kita, meragukan doa kita. Kalau kita belum pasti, let it hang, biarkan dia pending aja di sana. Pending di sana. Tapi jangan pakai itu untuk menuduh Allah. Bersekutulah dengan Tuhan, bergabunglah dalam satu liga dengan Dia sebagai anak dan bapak. Dan kita kritisi doa kita sendiri dan kita evaluasi, Lord, if it is your will, kalau itu kehendak-Mu, biarkan jadi. Kalau bukan, teach me. Teach me your way. Ajari aku pikiran-Mu. Tunjukkan aku jalan-Mu. Kita bisa kritisi. Kita kadang-kadang nggak begitu. Ini doa kita, ini Allah Bapa. Kita pakai doa kita bersama, kita bersekutu dan kritisi Allah. Salah, bersama dengan Bapak kita kritisi proposal sendiri. Mungkinkah belum dijawab? Karena yang saya minta kelihatannya roti, namun sesungguhnya di mata Allah yang tahu segala perkara dan tahu hati saya, itu kalau diberi ternyata adalah ular. Kita minta kaya, contohnya beberapa orang. Kalau Tuhan kasih beneran, kalau Tuhan itu jin yang bisa diusap-usap di dalam botol, kita diberi. Mungkin kita akan jatuh dalam dosa dan meninggalkan Tuhan dan berujung binasa loh. What we think as bread, God knows that it is actually a snake you're asking for. Makanya Tuhan tidak berikan. Kadang-kadang jawaban Tuhan tidak. Karena yang kita minta ternyata bukan roti. Tuhan yang Maha tahu bahwa yang Anda minta itu ular. Itu ular. Itu akan membahayakan keluargamu yang Anda minta itu. Jadi kadang-kadang Tuhan harus berkata, no my son, tidak. Tapi ada waktunya. Mungkin bukan ular, tapi Tuhan menganggap kita belum siap. Jadi ternyata kasus doa terlambat dijawab di dalam hidup kita sekarang ini, bukannya yang kita minta itu ular, tapi Tuhan buat pending, Tuhan akan jawab nanti. Itu sih roti yang kau minta, Tuhan setuju, Tuhan sepakat, tapi rotinya belum berkembang alias belum jadi. Jadi jangan diburu-buru seperti roti tidak beragi. Mereka waktu Paskah itu, waktu mereka mau melewati Laut Merah, malam itu ketika mereka di rumah masing-masing tutup pintu, ada darah anak domba teroles di pintunya. Roh maut sedang bekerja berkeliaran di jalan-jalan, banyak orang meninggal dunia di Mesir pada zaman itu. Bangsa Israel disuruh bikin roti tapi nggak boleh kasih ragi. Bukan Tuhan anti ragi, karena di perjanjian baru diajarkan ragi Farisi. Ya, tapi roti itu perlu untuk berkembang, perlu ragi dan itu perlu waktu. Dan mereka nggak punya waktu karena mereka terburu-buru harus segera unpack, harus segera packing, langsung berjalan melewati Laut Merah masuk ke tanah Kanaan. Oke? Mungkin sekarang ini adalah Tuhan memang sedang meragi rotimu. Tuhan sedang menunggu sampai roti itu jadi dan situasi hidupmu pas untuk menerima itu. Itulah sebabnya anak kecil umur 6 tidak bisa hamil. Karena dia belum siap untuk jadi ibu. Itulah sebabnya menunggu sampai dia akil balik. Hingga dia menjadi a young woman. Baru bisa punya anak. Tuhan tuh tahu dalam ciptaannya Tuhan sudah kasih tatanan.
Manusia harus mengalami ini dulu baru dia akan bisa punya kemampuan jadi orang tua. Tuhan mau meragi dulu doamu. Memastikan waktu nanti dijawab, situasi hidup Anda itu cocok dengan ginjal yang baru yang Tuhan berikan. Jadi dalam kasus doa terlambat sebenarnya bukan Tuhan menghambat. Tuhan sedang memupuk doamu dan simpan dalam kirbat. Akan segera terjawab saudaraku. Rotimu belum jadi. Tuhan sedang meragi, menunggu dia mengembang. Karena itu kembangkan dalam dirimu suatu seni untuk nantikan Allah kita. Learn to wait upon God. Seperti kata Mazmur, seperti hamba yang memandang ke tangan tuannya. Seperti seorang penjaga menunggu pagi. Seperti seorang yang lapar menunggu roti. Seperti seorang hamba perempuan melihat kepada tangan majikan wanita, majikannya. Bapak ibu saudara, kembangkan di dalam dirimu panjang sabar. The ability, suatu kesanggupan untuk menunggu. Kalau Anda tahu dan Anda damai sejahtera dan setelah bersekutu dengan Allah sama-sama evaluasi proposalmu dan proposal itu berkenan. Namun waktunya belum sekarang. Tuhan sedang meragi doa. Mungkin kasusnya bukan ular atau batu, tapi roti yang belum jadi. Jadi sabar dulu. Pasti nanti akan diberikan. Kapan doa itu mulai bekerja di dalam kita? Ketika kita percaya. Waktu kita percaya, kuasa Allah mulai bekerja. Tapi waktu kita berserah, pintu hati kita terbuka untuk kapan saja doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Jaga hati dengan segala waspada. Bukan hanya karena akan mengalir aliran-aliran kehidupan yang memancar sampai selama-lamanya dari dalam hatimu. Tapi ketika kita menjaga hati kita, kita menjaga doa kita. Dan apa yang telah kita doakan, tidak akan satu pun gugur. Karena satu persatu Tuhan pasti akan kabulkan. Semua yang baik dan benar, segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Tak satu pun itu yang akan Tuhan abaikan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menjawab satu persatu karena sudah menjadi tanggung jawab dan sukacita Roh Kudus untuk menjawab doa-doa orang benar. Jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita semuanya sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Siap-siap ketika kita berdoa. That you will receive, that you will find, and a door shall be open unto you. Bersiaplah segenap hatimu ketika Anda berdoa, bawa doa Anda sekarang. Lewat kebaktian online ini, rumah Tuhan tetap adalah rumah doa bagi bangsa-bangsa dan jiwa-jiwa. Ketika Anda berdoa bersama dengan saya waktu menyembah, siap-siap untuk menerima sesuatu yang Anda belum punya. Siap-siap untuk menemukan selama ini yang sudah ada namun diabaikan. Dan siap-siap untuk melihat pintu terbuka atau sebuah celah indah Tuhan sediakan di depan Anda. Siap-siap menerima peluang dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Saya yakin ada banyak perubahan, ada banyak transisi hari-hari ini. Tapi setiap pintu yang dari Tuhan akan membawa Anda dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Tanah Kanaan itu masih ada dan itu bukan di Timur Tengah. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan Anda. Jangan pernah taruh Tuhan dalam kotak-kotak cara berpikirmu dan berpikirku. Karena Tuhan melebihi itu. Terbukalah untuk perubahan. Karena Tuhan mau mendatangkan sesuatu yang baru. Belumkah kau tahu, aku hendak melakukan sesuatu yang baru. Air memancar di padang gurun. Telaga-telaga di padang belantara. Jangan ingat perkara-perkara purbakala. Aku hendak melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Letakkan tangan seperti ini, katakan amin. Puji Tuhan. I want to see Jesus.